Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari putranya Yesus Kristus beserta. Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih. Hari ini tanggal 25 Maret kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Harapan perjanjian lama, janji-janji Allah yang disampaikan sejak Adam dan Hawa diciptakan, ini terpenuhi pada Ia dari Bunda Maria. Dengan jawaban dia terhadap panggilan Tuhan untuk berpartisipasi dalam karya keselamatannya, Bunda Maria membawakan kabar gembira itu bukan saja untuk bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi kita semua manusia di segala tempat dan di segala saat. Perayaan Ekaristi ini hendak mensyukuri rahmat Tuhan yang telah menghadirkan kabar gembira. Karena itu, sambil bersyukur dan rendah hati, kita mohon ampun atas segala dosa dan kelalaian kita, supaya pantas merayakan peristiwa penyelamatan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, melalui malaikat Gabriel, Engkau meminta kesediaan Bunda Maria untuk menerima Engkau di dalam rahimnya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, melalui Bunda Maria, Engkau menjadi manusia untuk mencurahkan rahmat ilahi kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kehadirannya. Kami memuji Dia, kami menyebutkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu, karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkau
Tuhan, hanya Engkau yang Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar sabdamu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia, layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan meraja Allah sepanjang segala masa. Amin. Seorang perempuan muda akan mengandung. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allah pun juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatu.
Engkau tahu itu ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Keadilan-Mu tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatan-Mu kubicarakan. Kasih dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan, tapi kuwartakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan." Maka aku berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah." Jadi mula-mula Ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf
dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita mendoakan doa Angelus, berulang kali juga kita menegaskan peristiwa yang kita rayakan hari ini, Hari Raya Kabar Sukacita. Peristiwa ini dirayakan oleh gereja sebagai penghormatan atas dua hal penting. Dan penghormatan itu sudah dimulai sejak lama. Perayaan ini sendiri sudah dimulai kurang lebih sejak abad ke-4 atau abad ke-5. Perayaan penghormatan terhadap kabar sukacita ini menegaskan dua pokok, yaitu yang pertama tentang misteri inkarnasi. Misteri di mana Allah menjelma menjadi manusia. Allah yang dahulu jauh, sehingga mungkin dahulu mesti dipanggil dengan berteriak, atau bahkan seberteriak sekalipun, mungkin belum mendapatkan jawaban. Kini di dalam peristiwa inkarnasi menjadi dekat dengan manusia. Allah yang dahulu melayang-layang di atas bumi, menurut kesaksian di dalam kitab Kejadian, kini menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dalam nubuat bacaan pertama tadi dikatakan bahwa Allah menjadi Immanuel, Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita, itu artinya dengan sangat konkret menunjuk pada Allah yang menjadi daging, menjadi lemah, menjadi sama seperti kita. Dan tujuan dari misteri inkarnasi ini tidak lain dan tidak bukan adalah supaya Allah boleh menyelamatkan manusia. Allah boleh mengangkat kemanusiaan kita ke dalam kehidupan ilahi. Santo Epifanius dari Salamis berkata, dalam kesempurnaan di sisi Bapa,
Sang Putra berinkarnasi di antara kita dan kembali membentuk kemanusiaan kita dalam kesempurnaannya. Jadi dahulu, menurut katekese San Epifanius ini, dahulu ketika Tuhan menciptakan, manusia berada dalam kondisi penuh rahmat. Rahmat yang diterima oleh manusia itu penuh, yang tidak setengah-setengah, yang tidak sepanggal, tidak korupta, tidak dirusakkan oleh dosa, penuh. Tetapi kemudian karena kesombongan, manusia menghilangkan separuh dari rahmat itu, sehingga manusia tidak full lagi. Tetapi Maria berbeda. Poin yang kedua yang kita rayakan di dalam perayaan kabar sukacita ini. Kalau manusia yang setelah jatuh ke dalam dosa tidak lagi memiliki rahmat yang penuh, maka Maria menjadi makhluk ciptaan Allah yang berbeda. Berbeda karena ia mendapatkan rahmat itu secara penuh. Dari mana orang tahu? Orang dengar malaikat Gabriel ada bilang tadi, Hail Mary, full of grace. Bukan half of grace, full of grace. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jawaban Maria yang penuh rahmat ini menjadikan kabar sukacita itu mungkin terjadi. Kalau Maria menjawab, Maria say no terhadap malaikat Gabriel, mungkin Gabriel bingung mencari perempuan siapa lagi. Tapi syukur kepada Allah, Maria menjawab, terjadilah padaku menurut perkataan. Maria mengaminkan apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Dengan itu saudara-saudari, Maria membawakan kabar sukacita itu kepada kemanusiaan kita, kepada kita semua. Tanpa fiat dari Maria, maka mungkin karya keselamatan harus ditempuh dengan jalan yang lain. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, kabar gembira juga yang kita terima pada pesta hari raya kabar sukacita ini adalah bahwa kita semua lewat perayaan Ekaristi, meskipun di dalam komuni rindu, kita semua diundang untuk bersatu dengan Yesus, sama seperti Maria bersatu dengan Yesus di dalam rahimnya itu, supaya kita juga boleh sama seperti Maria membawa Yesus di dalam perjumpaan kita dengan saudara-saudara, teman-teman kita. Walaupun sekarang jangan dulu terlalu banyak majalah, jangan dulu terlalu banyak berjumpa. Jangan-jangan bukan cuma kabar sukacita yang kita bawa, tapi juga virus corona. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, yang patut kita syukuri di dalam perayaan Ekaristi bersama ini, yaitu bahwa kita semua mendapatkan kesempatan seperti Maria setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi itu kita membawa Tuhan, kita mendengarkan firman-Nya. Maka kita pun sama seperti Maria membawa Tuhan di dalam hidup kita supaya boleh dibagikan, boleh diinkarnasikan, boleh dijadikan daging di dalam tindakan, perkataan, dan segala amal baik. Mari saudara-saudari, di dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon semoga Tuhan menguatkan kita, agar senantiasa dapat membawa Dia kapanpun dan di mana saja kita berada, dan semoga juga Tuhan memberkati hidup kita, dan kita tetap berdoa supaya krisis ini akan cepat berlalu berkat bantuan doa-doa Bunda Maria dan rahmat Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Menanggapi sabda Tuhan, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah pada hari raya kabar sukacita ini, kita mohon kepada Yesus, agar boleh meneladan Bunda Maria dengan membuka diri bagi kedatangannya dan membawa keselamatan kepada siapa saja. Marilah berdoa bersama kepadanya. Bagi seluruh gereja, ya Yesus, bimbinglah agar gereja tidak gentar melanjutkan perutusannya membawa kabar baik kepada seluruh dunia demi keselamatan semua manusia. Marilah kita mohon, Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Bagi para pemimpin dunia, ya Yesus, bantulah para pemimpin dunia agar mereka meratakan jalan bagi cinta kasih dan perdamaian, kerukunan dan persatuan, keadilan dan kesejahteraan yang akan Kau berikan kepada dunia. Marilah kita mohon, Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Bagi semua keluarga, ya Yesus, dengan pertolongan Santa Perawan Maria, bantulah keluarga-keluarga untuk belajar mempercayai janji Tuhan dan menemukan keindahan hidup Kristiani. Marilah kita mohon, Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Bagi kita semua, ya Yesus, berkat kesaksian Santa Perawan Maria, bantulah kami semua agar menjadi pengikut-Mu yang setia dengan membaktikan hidup kami penuh syukur kepada Allah. Marilah kita mohon, Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Dalam perayaan Ekaristi ini, bersama dengan Misria, kita memohon doa untuk kesembuhan bagi adik Farel Wibowo, yang saat ini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan, berikanlah kesembuhan dan kuatkanlah dia oleh rahmat-Mu, sehingga dia bisa sehat kembali. Marilah kita mohon, Tuhan Yesus, tinggallah beserta kami sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus yang penuh kasih dan belas kasihan, pada hari ini kami berjanji kepadamu bahwa kami akan mengasihi Engkau dengan setia sepanjang hidup kami, berkat bimbingan dan doa restu Santa Perawan Maria, Bunda kami. Maka kami mohon, dengarkanlah permohonan-permohonan kami ini, yang kami haturkan kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan doa-doamu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, dalam penjelmaan Putra Tunggalmu, gereja mengenali asal mulanya. Terimalah persembahan umatmu, agar kami dapat bersukacita merayakan misteri ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan penyerahan iman, Sang Perawan menyambut kabar malaikat, dan dengan penuh kasih dalam rahim yang tak bernoda, berkat naungan kuasa Roh Kudus, ia mengandung putra yang akan lahir di antara manusia untuk keselamatan manusia. Dengan demikian digenapilah janji kepada putra-putri Israel dan dipenuhilah harapan para bangsa secara mengagumkan. Dengan pengantaran Kristus, para malaikat sujud menyembah keagunganmu dan selalu bersukacita di hadiratmu. Maka perkenankanlah kami ya Tuhan menyatukan suara dengan mereka dan turut bersukaria sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Ingatlah juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah yang kami rayakan hari ini. Santo Yosef mempelainya yang berbahagia bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga tak henti-hentinya kami berusaha, supaya kehendak-Mu sungguh terlaksana di dalam diri kami, di dalam keluarga dan komunitas kami, sementara dengan rindu kami menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang dia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu,
dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, damai Tuhan senantiasa besertamu. Dan besertamu juga. Yang menghapus dosa dunia, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen kita ini. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah kita berdoa bersama, doa mohon perlindungan Tuhan dari wabah virus corona. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, terpujilah Allah semesta yang Maha Kuasa. Engkau memperingatkan dirimu kepada kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa pemikiran atas mereka. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakanmu dan karenanya kami mohon ampun darimu. Dalam saat-saat yang memprihatinkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan dan pemulihan dari, terutama bagi mereka yang telah kenal Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan,
mereka yang menghibur orang sakit, semua personil imigrasi, dan semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini. Jadilah kehendak-Mu ya Allah, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, keraguan dan ketabahan, serta pertulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang mulia, teruskanlah dia dari bawah. Kami Kristus Yesus, kasihilah kami. Bunda pertolong kami, awasilah kami, dan jadilah antara kami. Selalu menjadi kudus dan satu orang lain, doakanlah kami. Semua malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Demi nama Yesus yang Maha Kudus, kami berdoa. Lihat, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra. Dia akan diberi nama Immanuel. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengakui bahwa Dia yang dikandung sang perawan adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Kami mohon teguhkanlah misteri iman yang sejati ini di dalam hati kami, supaya berkat kebangkitannya yang menyelamatkan kami pun boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Tundukkanlah kepalamu untuk berkat Allah. Saudara sekalian, semoga Allah Bapa yang Maha Rahim memberikan teladan cinta kasih lewat sengsara Putra yang tunggal. Semoga saudara dianugerahi berkat yang tiada tara karena pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada sesama, dan semoga dengan ikut merendahkan diri bersama Kristus, saudara-saudari pun ikut dibangkitkan bersama dengan Dia. Amin. Dan semoga saudara-saudari yang terkasih senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Siapa yang berdoa pada sabda Tuhan dan setia mematuhi Dia, hidupnya mulia dalam cahaya bangga bersekutu dengan